Jumpa lagi di channel Ipung Official. Kali ini kita akan belajar minyak atsiri atau essential oil di rumah atsiri Indonesia. Prokes dulu teman-teman, cek suhu dan pakai hand sanitizer. Mari teman-teman, kita cari Mbak Sisil untuk mengetahui sejarah berdirinya rumah atsiri Indonesia. Ya, sejarah Atsiri dulunya adalah pabrik Citronella Serahwangi di tahun 1963, di mana ini hasil kerjasama Indonesia dengan bangsa Bulgaria. Jadi ketika itu Pak I.R. Soekarno mengajak secara pribadi sebenarnya, tapi kita mewakilkan Indonesia dan Bulgaria. Oh gitu, kok Sam? Kenapa kok dengan Bulgaria? Bulgaria itu sebagai penghasil minyak mawar terbaik di dunia. Oh gitu. Minyak Itu mawar waktu kan zaman terkenal Soekarno ya Mbak ya? mahal, iya. Terkenal mahal ya Pak ya. Iya. Nah, pinginnya kita kan yang banyak kan tanaman serai ini. Nah, pinginnya itu menjadi komoditas minyak serai terbaik di dunia juga. Gitu. Paling nggak di Asia gitu. Itu dulu awalnya. Terus kalau kita telusuri lagi aroma serai ini, kalau diekstrak lagi itu dia akan menimbulkan aroma yang sama seperti mawar. Oh gitu. Nah, terus kok sampai yang pabrik tadi tutup Mbak? Nah, sampai pabrik tutup karena ada pergantian kekuasaan, ada pergejolakan politik, ekonomi dan lain sebagainya dari zaman pemerintahan Bapak I.R. Soekarno, lalu pindah ke Bapak Presiden kedua. Presiden kedua. Oh gitu. Jadi pembiayaan skala pabrik menjadi skala laboratorium, otomatis gitu. jadi skala kecil. Kolab ya. Nah, bangunan ini kan luas banget, 2,5 hektar total. Jadi dan masing-masing bangunan ini saling berkesinambungan. Seperti tadi di lobi itu adalah bangunan area destinasi. Iya. Lalu masuk ke sini sampai ke sana itu area museum sekarang. Dulunya adalah area boiler. Nah, jadi untuk menggerakkan pabrik ini memang butuh dana yang besar juga. Nah, karena tidak bisa beroperasi lagi, akhirnya dibeli oleh swasta. PT Intan Purnama Sejati itu dia sempat melanjutkan menjadi pabrik serai juga. Lalu ganti-ganti dah beberapa kali ganti sampai jadi pabrik sumpit, pabrik saus untuk bisa berjuang. Ini jangan sampai mati. Terus, akhirnya mereka di tahun 2011 benar-benar sudah tidak bisa menjalankan pabrik ini, dilelang. 2015 dibeli PT Rumah Atsiri Indonesia. Oh gitu. Terus jadikan edukasi ini ya. Jadi kami fokusnya ke edukasi karena ternyata ada nilai sejarahnya, terus ada yang bisa diambil juga. Kami mengumpulkan butiran-butiran debu ini menjadi sesuatu yang kokoh, menjadi sesuatu yang ternyata ada nilainya yang bisa diedukasikan ke masyarakat. Nah, nanti di Aromatic Garden di sebelah sana kita akan melihat 103 jenis tanaman atsiri. Oke, sudah pernah pakai serai? Sering. Buat apa, Bu? Masak. Buat masak. Tapi kalau pakai serai wangi udah pernah belum? Jadi beda. Serai dapur itu yang biasa digunakan untuk masak. Essential oilnya namanya lemongrass oil. Kalau serai wangi namanya citronella. Nah, di sini sebelah kanan ini rekan-rekan bisa lihat ini serai dapur atau lemongrass. Nanti kita akan lihat tanaman serai wangi ada di sana dan aroma serai wangi itu bukan bunga lavender. Namanya lavenderan atau lavender palsu. Lavenderan KW ini. Jadi kenapa beda dengan lavender yang asli? Karena lavenderan ini tidak memiliki minyak dan tidak ada aromanya. Jadi apabila rekan-rekan mengolah tanaman itu tidak dapat menghasilkan minyak dan tidak ada aromanya.
Lalu banyak orang Indonesia yang menanam ini diharapkan untuk mengusir nyamuk, padahal itu nggak bisa. Nah, kalau mengundang nyamuk untuk bersarang itu bisa, karena ini tanamannya rimbun. Berarti tidak ada baunya sama sekali ini. Enggak ada, Mas. Mas tak jajal ya. Berbeda dengan tanaman lavender, lavender dari daunnya sudah ada. Tapi sekilas sama ya. Sekilas sama, tapi apabila dicermati, daunnya itu Amet. lebih lebar. Ya. Kayak baby oil. Coba dihancurkan dulu. Ada yang tahu aromanya seperti apa? Baby oil Sudah? telon plus. Kayak apa? Baby oil telon plus. Kalau baby oil memang pakai citronella. Tapi ini bahan dasar dari, ada yang tahu? Kayak apa aromanya? Kayak minyak pijet. Minyak pijet, minyak apa? BPO. Puro itu. Lalu ada minyak tawar, Ya. minyak putus-putus. Karena sering wangi ini digunakan untuk merilekskan pada otot-otot bisa. Putus-putus. Dan ini paling bagus digunakan untuk antibakterial. Jadi ketika ibu masak itu daunnya nggak usah dibuang, digulung aja, digunakan untuk masak. Nanti rasanya ambil. Iya. Itu biasanya dapat menampung 10 kilo bahan. Di sini kami menggunakan teknik khusus dan juga uap. Karena di sini untuk proses penyulingannya yang untuk belajar itu teknik khusus, yang untuk produksi di belakang itu teknik uap. Nah, distilasi, steam, dan juga ada distilasi uap. Jadi prosesnya ini baru saja dimulai. Satu dagang dapat menampung 10 kilo bahan. Dan dari tanaman tersebut dicacah terlebih dahulu, bisa dilihat karena itu tanamannya dicacah dulu. Dimasukkan ke dalam penyulingan. Karena menggunakan teknik steam atau kukus, pasti di bawahnya ada airnya yang diuapkan. Nanti di atasnya ada sekatnya, baru ada bahan penyulingan. Jadi ketika airnya menguap, akan membawa minyak yang ada di atasnya, dan minyaknya akan disalurkan melalui alat kondensor. Di alat kondensor disalurkan uapnya dan didinginkan, terjadi kondensasi, dan uapnya akan berbentuk cair lagi. Ketika sudah cair, nanti akan terpisah antara air dan minyak karena massa jenisnya berbeda. Gitu. Bagaimana? Gak ada termometer. Tidak ada termometernya. Jadi yang ini digunakan untuk penyulingan sederhana. Yang khusus untuk uap untuk produksi pabrik di sana ada. Karena kadar dari air itu sangat mempengaruhi kualitasnya. Ini ada tanaman cendana. Ada yang tahu cendana itu diambil bagian awalnya. Kemudian apa lagi? Kayu cendana. Akar. Jadi dari batang, ranting, dan akar yang paling banyak minyaknya itu di bagian akar. Akar cendana. Memang seperti itu, tapi menunggu minimal 35 tahun. Untuk cendana kualitas bagus. Minimal ya 35 tahun. Ini berapa tahun ini? Ini baru 4 tahun. Cendana ya. Baru 4 tahun. Ketika sakit perut atau ambil bunganya boleh tapi kenapa sekarang ini tidak digunakan lagi? Karena ada efek sampingnya yaitu jadi gatal-gatal. Jadi yang sakit perutnya hilang jadi sakit gatal-gatal. Maka dari itu dinamakan bunga putih bulan dan dioles ke udara. Tapi rosemary ini biasanya digunakan orang Eropa untuk masak daging. Betul, untuk menggunakan daging. Dan apabila rekan-rekan menanam rosemary itu sebaiknya tidak sering-sering disiram. Karena rosemary tidak suka air. Sama kayak tadi. Sama kayak lavender, betul. Tapi rosemary ini apabila sudah terkena hujan malah nggak usah disiram lagi. Karena ini maksimal 2 kali seminggu. Sudah campur aduk. Terlalu banyak air Mandi. Nah, di belakangnya ada betul juga. Aromanya sangat wangi. Ada essential oilnya namanya frankincense oil. Nanti dicoba di aromatic shop untuk membuat relax, membuat tenang. Kalau yang asli Indonesia kebetulan bukan yang ini.
Yang asli di Indonesia itu di Bali hanya ada satu tanaman namanya tarumenyan. Atau di desa Trunyan. Itu hanya ada satu di Indonesia, tidak bisa dicangkok, tidak bisa di stek, dan tidak bisa ditanam di manapun. Hanya bisa di Bali aja. Teman-teman, ini ada mawar Bulgaria, mawar terbaik di dunia. Enggak, rasanya manis seperti permen zaman dulu namanya permen Padura Pasir. Nah teman-teman, ini ada pohon gaharu. Jika diolah menjadi minyak atsiri, harganya paling mahal. Ini namanya daun seribu teman-teman. Selain menghasilkan minyak atsiri, biasa dipakai sebagai antiseptik, obat luka. Iya. Apa nih? Dorong-dorong natural. Di sini greenhouse, tapi bukan untuk greenhouse tanaman aja, tapi untuk spot. Orang geranium loh. Geranium loh. Geranium ada di. Ada pernah pakai minyak pinus di rumah? Sampai jumpa lagi teman-teman.